Oke teman-teman, ini adalah kuliah deformasi yang akan membahas bagian fenomena deformasi lens subsidence. Materi akan terbagi menjadi 4 bagian pembahasan. Mari kita mulai bagian pertama yang fokus bahasanya mengenai definisi lens subsidence, dampak dari lens subsidence, dan sekilas mengenai cara monitoring, mitigasi, dan adaptasi. Lens subsidence adalah fenomena penurunan dari permukaan tanah atau topografi tanah. Karena terdapat perubahan dari suatu objek di bumi, maka fenomena ini masuk dalam ruang lingkup deformasi. Laju atau kecepatan dari lens subsidence secara umum sekitar 1 hingga 10 cm per tahun. Di beberapa tempat, di waktu tertentu, laju atau kecepatan dari lens subsidence dapat mencapai 20 hingga 26 cm per tahun. Cukup cepat juga. Lens subsidence atau penurunan tanah, atau sebagian orang menyebutnya amblesan tanah, biasa terjadi di dataran rendah pesisir, terutama urban atau kota pesisir, kemudian di area eksploitasi migas, termasuk juga di area gambut pesisir. Kita lihat Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan Demak adalah contoh-contoh kota-kota di pesisir di Indonesia yang mengalami lens subsidence saat ini. Kemudian kalau kita lihat Tokyo, Shanghai, Bangkok, Manila adalah contoh kota-kota pesisir di dunia yang mengalami lens subsidence. Lens subsidence juga biasa terjadi di cekungan sedimen berumur muda seperti di Kota Bandung, di area geotermal, dan area tambang bawah permukaan. Ini adalah grafik lens subsidence di Jakarta dan beberapa kota besar di dunia. Dapat dilihat di situ bahwa saat ini Jakarta merupakan kota yang paling besar laju lens subsidence-nya. Di kota-kota lain seperti Tokyo, apabila kita lihat di grafik tersebut, lens subsidence malah telah berhenti. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab lens subsidence? Apabila kita telaah, terdapat 7 penyebab terjadinya lens subsidence, yaitu yang pertama adalah kompaksi alamiah, yaitu memang secara alamiah tanah itu bisa turun di daerah sedimen muda. Kemudian beban dari infrastruktur dan urugan bisa menyebabkan itu juga turun. Kemudian eksploitasi air tanah pada akuifer tertekan, atau biasa disebut juga confined aquifer, itu akan menyebabkan juga tanah menjadi turun. Lalu eksploitasi minyak dan gas dan geotermal, pengeringan lahan gambut, itu juga menyebabkan turun. Kemudian aktivitas tambang bawah permukaan, serta yang terakhir adalah efek tektonik. Lens subsidence akan menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut. Yang pertama, bisa menimbulkan kerusakan pada infrastruktur dan bangunan. Kemudian lens subsidence apabila terjadi di wilayah pesisir akan menyebabkan banjirop. Kemudian bisa juga terjadi perluasan area banjir akibat suatu area mengalami lens subsidence. Lens subsidence juga bisa menyebabkan terjadinya sinkhole atau fissures, kemudian menurunkan kualitas lingkungan dan memberi masalah kesehatan, memberikan kerugian terhadap aspek sosial dan ekonomi, dan masih ada juga efek-efek lainnya. Pada gambar dapat kita lihat contoh kerusakan pada infrastruktur dan bangunan, seperti pondasi retak, bergelombang, serta kerusakan lainnya. Selanjutnya pada gambar ini dapat kita lihat contoh banjirop atau banjir pasang laut akibat efek dari lens subsidence. Ini adalah contoh banjirop yang terjadi di pesisir kota Jakarta. Nah, ternyata di beberapa tempat dampak akibat lens subsidence ternyata sudah merupakan bencana.
banjir rob tidak sekedar datang ketika waktu air laut pasang saja, namun sudah membanjiri secara permanen di beberapa tempat. Kemudian kalau kita lihat kerugian ekonomi akibat land subsidence tidaklah sedikit ya, jadi besar juga. Hasil perhitungan model menunjukkan dampak land subsidence di Indonesia itu dapat merugikan secara ekonomi hingga 1.000 triliun rupiah besarnya. Lalu land subsidence kalau kita perhatikan itu merupakan bencana silent killer yang akan kita rasakan dampaknya yang sangat serius di masa yang akan datang. Ini harus menjadi perhatian. Karena faktanya bahwa land subsidence ini sudah merupakan bencana, maka upaya monitoring, mitigasi, dan adaptasi menjadi wajib untuk dilakukan. Monitoring harus dilakukan untuk mendapatkan data karakteristik land subsidence yang terjadi sebagai bahan analisa bagaimana potensi bencana yang bisa terjadi ke depannya seperti apa dan lain-lain. Lalu mitigasi dan adaptasi jelas harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh land subsidence. Upaya mitigasi untuk menghadapi bencana land subsidence terlebih di daerah pesisir diantaranya dengan pembuatan tanggul. Lalu upaya adaptasi diantaranya dilakukan dengan cara meninggikan infrastruktur jalan, jembatan, meninggikan bangunan, dan lain-lain. Upaya mitigasi yang paling efektif sebenarnya dengan melakukan water management yang lebih baik, seperti menghentikan atau membatasi pengambilan air tanah. Kenapa demikian? Karena sepertinya korelasi antara land subsidence dengan pengambilan air tanah cukup besar. Jadi menjadi faktor yang dominan. Ini adalah ilustrasi Giant Seawall di Jakarta ya, sebagai program dalam mitigasi untuk mengurangi risiko bencana land subsidence. Kalau kita lihat nilai pembangunannya itu sekitar 200 triliun rupiah, jadi cukup mahal. Tadi sudah disampaikan bahwa monitoring terkait subsiden ini penting ya. Nah, kalau kita bicara teknologi monitoring land subsidence biasa dimonitor menggunakan teknologi geodetik seperti GNSS, GPS, kemudian juga INSAR. Nah, GPS mempunyai kelebihan dalam sisi akurasi hasil yang dapat mencapai nilai milimeter. Lalu kalau INSAR mempunyai kelebihan informasi secara spasial. Alat monitoring lainnya bisa berupa ekstensometer, pengukuran graviti, dan lain-lain. Di negara maju seperti Amerika, Jepang, teknologi monitoring land subsidence saat ini itu dikenal dengan nama GNSS extensometer. Jadi dengan teknologi ini kita dapat melihat land subsidence di tiap layer tanah ya. Nah, hal ini sangat-sangat menarik teknologinya. Karena apa? Karena kita dapat menyimpulkan faktor-faktor penyebab dari land subsidence secara lebih detail lagi ya. Oke teman-teman, ini adalah akhir dari bagian ke-1 atau pertama.